Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan ketemu lagi sama Pak Roni di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi. So, anak-anak, Bapak akan mulai dari apa yang sedang kalian lakukan sekarang adalah kalian sedang menyimak video pembelajaran ini melalui gadget dan gawe kalian. Tentu ini bagian dari globalisasi yang telah kita bahas di pekan sebelumnya kan? Bagaimana kita bisa dengan mudah mengakses suatu informasi atau video pembelajaran dengan cepat dan mudah. Dan kalian juga bisa belanja di produk-produk lain di luar negeri sana kan dengan aplikasi yang kalian punya. Dan itu sekali lagi bagian dari contoh globalisasi. Namun ternyata kan banyak juga ya dampak negatif dari globalisasi. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ini? Ini kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Jadi sekali lagi setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dan untuk membahasnya, di sini Bapak punya beberapa pernyataan yang akan kita bahas sama-sama. Pernyataan yang mana yang masuk ke dampak positif dari globalisasi dan pernyataan yang mana yang masuk ke dampak negatif dari globalisasi. Bapak kasih waktu kalian 10-15 detik untuk baca semua pernyataannya di sebelah sini. Dan pernyataan-pernyataan tersebut diantaranya adalah kesenjangan sosial ekonomi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, pencemaran lingkungan, meningkatnya taraf hidup masyarakat, individualisme, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi, westernisasi, demoralisasi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, kriminalitas, berkembangnya dunia pariwisata, kenakalan remaja, hingga komunikasi semakin cepat dan mudah. Bapak kasih tahu saja deh, kata kuncinya adalah pernyataan-pernyataan yang negatif nih. Ya tentu saja bagian dari dampak negatif dari globalisasi. Nah, anak-anak sekali lagi kita akan tentukan setiap pernyataan ini yang mana yang masuk ke dampak positif dari globalisasi dan yang mana yang masuk ke dampak negatif dari globalisasi. Kalian pikirkan sama-sama dan kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah kesenjangan sosial ekonomi masuk ke dalam dampak negatif dari globalisasi. Bagaimana gap antara yang kaya dan yang miskin itu semakin lebar. Yang kaya semakin bermewah-mewahan gitu ya dengan adanya akses informasi teknologi yang semakin mudah. Sementara yang miskin ini cenderung semakin miskin. Ini bagian dari dampak negatif dari globalisasi. Yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Masuk ke dalam dampak positif dari globalisasi, bagaimana dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini membuat produksi-produksi itu semakin efektif dan semakin efisien. Misalnya tenaga pertanian, itu kemudian dikembangkan adanya teknologi-teknologi pertanian yang mampu memudahkan para petani untuk dapat memproduksi produknya dengan lebih banyak dan lebih cepat, tentu saja. Yang berikutnya adalah pencemaran lingkungan, bagian dari dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif pencemaran lingkungan ini bagaimana suatu produksi-produksi itu tidak disertai dengan analisis dampak lingkungan terlebih dahulu. Manusia kebanyakan kecenderungannya hanya mementingkan bagaimana memproduksi barang sebanyak-banyaknya untuk bisa dijual tanpa mengindahkan aspek lingkungan di dalamnya, dan ini terjadi pencemaran lingkungan. Yang berikutnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, bagian dari dampak positif globalisasi ya. Bagaimana kemudahan akses informasi, lapangan pekerjaan di luar sana bisa diakses dengan cepat dan mudah oleh teknologi, dan itu membuat masyarakat bisa mengakses lapangan pekerjaan tersebut, yang secara umum bisa meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat. Yang berikutnya adalah individualisme, merupakan dampak negatif dari globalisasi ya, kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, jadi tanpa adanya bersosialisasi dengan masyarakat lain. Ya, kalaupun bersosialisasi bisa misalnya berdasarkan atas dasar kepentingan tertentu. Jadi ada kecenderungan untuk jadi individualisme. Yang berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Udah jelas dampak positif ya. Yang berikutnya perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi merupakan dampak positif.
Tapi sekali lagi di bentuk yang globalisasi yang kemarin tentu ada bagian dari ancaman dampak negatifnya ya yang harus kita hindari, yaitu kita harus menghindari berkembangnya hoax gitu ya, kabar-kabar yang menyesatkan di masyarakat dan media sosial tadi. Yang berikutnya adalah westernisasi. Ini bagian dari dampak negatif dari globalisasi. Kalian tahu apa itu westernisasi? Western ya, dari kata western, itu adalah bagian dari sikap seseorang yang atau perbuatannya itu cenderung untuk meniru sesuatu yang kebarat-baratan. Seperti Amerika dan Eropa. Kenapa kebarat-baratan? Karena negara-negara tersebut cenderung dinilai sebagai negara maju ya. Jadi sifatnya, nilai-nilai, norma-normanya, sikap-sikapnya itu cenderung ditiru oleh masyarakat kita. Dan tentu saja ini negatif karena ada nilai-nilai yang negatif yang telah kita tiru, padahal itu tidak boleh kita tiru. Jadi itu bagian dari westernisasi. Yang berikutnya adalah demoralisasi. Demoralisasi ini merupakan dampak negatif ya. Ini bagian dari merosotnya moral suatu masyarakat atau suatu bangsa, bagian dari dampak negatif karena kebanyakan dari kita itu bisa meniru nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang negatif di luar sana gitu, terutama yang tadi bagian dari westernisasi juga. Yang berikutnya adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Ini udah jelas dampak positif ya, bagaimana suatu negara perekonomiannya bisa meningkat karena kita punya potensi atau kesempatan untuk menjual produk-produk kita ke luar negeri. Jadi pasarnya semakin luas, semakin banyak orang yang membeli sehingga perekonomiannya bisa meningkat. Yang berikutnya kriminalitas, tentu saja bagian dari dampak negatif dari globalisasi. Dan kriminalitas ini kan jadi semakin banyak karena kita sudah bisa mengakses teknologi dan informasi saja gitu ya, yang bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Teknologi kan bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Kita pun misalnya meniru atau banyak perilaku kriminalitas yang meniru tontonan-tontonan dari televisi misalnya, atau dari internet misalnya, kemudian ditiru dan kemudian jadi perilaku kriminal. Yang berikutnya adalah berkembangnya dunia pariwisata. Ini merupakan udah jelas dampak positif bagaimana negara kita bisa mempromosikan dunia pariwisata ke dunia luar melalui teknologi dan informasi tadi, sehingga masyarakat luar negeri itu mau untuk mengenali dan datang ke negara kita. Jadi pariwisatanya semakin meningkat ya. Nah, yang berikutnya adalah kenakalan remaja, tentu saja bagian dari dampak negatif dari globalisasi. Dan ini harus sesuatu yang harus kalian hindari banget ya, terutama bagian dari kenakalan remaja ini, bagaimana kita meskipun arus informasi yang masuk ke kita itu semakin banyak gitu ya, kita punya banyak pilihan tontonan, kita punya banyak pilihan informasi yang bisa kita dapatkan, tapi kita harus mampu menyaring yang mana yang sesuai dengan agama kita, nilai-nilai norma yang berlaku di negara kita gitu ya. Jadi kalian harus menyaring sehingga kalian tetap berperilaku positif tentu saja. Yang berikutnya adalah komunikasi semakin cepat dan mudah, bagian dari dampak positif dari globalisasi. Dan itu tadi anak-anak kita sudah bahas sama-sama seluruh dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dan Bapak menginginkan kalian untuk membaca beberapa referensi tentang westernisasi khususnya yang Bapak simpan tautannya di laman Psikologi. Bapak akan tutup dengan salah satu quote dari Bapak SBY tentang globalisasi. Beliau bilang bahwa manusia yang cerdas dalam era globalisasi adalah manusia yang pandai dan bijak membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Itu saja anak-anak video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Pak Roni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.